Pria ini bernama Arthur Bishop. Saat ini dia sedang menikmati liburannya di Brasil. Saat sedang berada di sebuah kafe, dia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Rene. Kedatangan Rene di sana bertujuan untuk menawarinya pekerjaan. Yang ternyata Rene adalah suruhan dari bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Jika Arthur tidak mau melaksanakan tugas ini, bosnya akan membocorkan identitas asli Arthur kepada polisi. Arthur yang tidak terima dengan ancaman ini, dia lalu langsung memotret Rene yang mengakibatkan keributan terjadi. Anak buah Rene mencoba melawannya, namun Arthur bisa mengalahkan mereka semua. Arthur lalu pergi dari sana dengan menaiki kereta gantung. Namun Rene berhasil mengejarnya. Akan tetapi Arthur bisa kabur dengan melompat ke sebuah paralayang. Malamnya Arthur melihat ada orang-orang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Mengetahui kapalnya sudah tidak aman, dia lebih memilih untuk meledakkannya. Arthur lalu menuju ke tempat persembunyiannya yang ada di pelabuhan. Di sana, dia sudah mempersiapkan paspor, uang, dan peralatan kerjanya untuk mencari tempat yang aman. Dari Brasil, dia bisa pergi ke Thailand untuk mengunjungi temannya yang bernama Mei. Di sana, Arthur berencana akan tinggal di sana untuk sementara waktu, sambil mencari identitas siapa sebenarnya Rene. Sesampainya di kamar, Arthur lalu membongkar lantai dan membuka sebuah koper. Yang ternyata koper itu juga berisi dokumen penting dan beberapa senjata lainnya. Malam harinya, Arthur mencari tahu tentang siapa sebenarnya Rene dari foto yang dia potret sebelumnya. Dari foto itu, Arthur bisa mendapatkan informasi kalau Rene adalah anak buah dari seorang bos mafia yang bernama Crane. Saat itu juga Arthur melihat ada seorang wanita yang sedang dianiaya oleh pasangannya di atas kapal. Tanpa membuang waktu, Arthur segera pergi ke kapal itu untuk menolong wanita itu. Let go of me, French. Namun, secara tidak sengaja, Arthur malah membunuh pria itu karena mencoba melawannya. Arthur lalu membakar kapal itu agar tidak meninggalkan jejak. Kemudian Arthur bertemu dengan wanita itu yang bernama Gina. Dia lalu menanyakan tujuan Gina datang ke pulau ini. Gina lalu mengatakan kalau dirinya adalah suruhan dari Crane untuk mendekati Arthur. Dia melakukan hal itu karena paksaan dan ancaman dari Crane. Keesokan harinya, Arthur mencari tahu siapa identitas asli dari Gina. Setelah mencari tahu, Gina ternyata merupakan seorang relawan yang bekerja untuk organisasi kemanusiaan. Di sini Gina mengatakan kalau dirinya telah disuruh oleh Crane untuk mendekati Arthur. Jika dia tidak mau melakukannya, maka Crane akan membunuh semua orang yang ada di lembaga yang dikelolanya. Karena tidak ada pilihan lain, Gina terpaksa menuruti perintah dari Crane. I had to do what Crane wanted me to. Seiring berjalannya waktu, hubungan Arthur dengan Gina semakin dekat, sehingga rasa cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, kebahagiaan mereka mulai terusik ketika para anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi, mereka datang ke sana karena ingin menangkap Arthur dan Gina. Arthur yang tidak mau menyerah begitu saja, dia pun mencoba melawan mereka. Namun sialnya, Arthur kewalahan karena kalah jumlah. Sementara itu, Gina juga diculik dan dibawa kabur oleh anak buah Crane. Dengan terpaksa, Arthur harus menyerah. Tak berserang lama, Arthur dihubungi oleh Crane dan diminta datang menemuinya. Arthur lalu pergi menemui Crane yang berada di kota Bangkok, Thailand. Namun saat Arthur duduk, ternyata kursinya sudah dipasangi bom. Don't move. Crane lalu datang menemui Arthur. Crane mengatakan permintaannya kepada Arthur untuk membunuh 3 target pedagang senjata. Dan membunuhnya seakan-akan terlihat seperti sebuah kecelakaan.
Crane juga berjanji akan membebaskan Gina jika Arthur berhasil menyelesaikan misi ini. Karena Crane mengancam akan menghabisi Gina, Arthur dengan terpaksa melakukan apa yang telah dikatakan oleh Crane. Do the 3 kills, Arthur. Arthur lalu memulai menjalankan misi pertamanya. Dia berencana membunuh seorang pria bernama Marlon Krill yang kini sedang dipenjara di Malaysia. Arthur lalu menyamar dengan mentato wajahnya seolah-olah dia terlihat seperti penjahat. Dia juga membuat bom rakitan yang akan dia ledakkan nanti. Setelah menyiapkan semuanya, Arthur lalu pergi ke negara Malaysia untuk melakukan misi keduanya. Sesampainya di sana, dia sengaja membuat keributan dengan polisi yang akan membuat dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Para polisi pun lalu menahannya. Mereka lalu menduga kalau Arthur adalah buronan yang selama ini mereka cari, karena melihat tato yang ada di wajah Arthur. Arthur lalu dimasukkan ke dalam penjara paling berat, di mana para penjahat kelas berat di penjara di sana termasuk Krill. He was an executioner. Good luck. Saat di dalam penjara, Arthur berencana mendekati Krill dengan cara menyelamatkannya dari orang yang akan membunuhnya. Merasa telah diselamatkan oleh Arthur, Krill lalu mengundang Arthur untuk makan malam di tempatnya, karena telah menyelamatkan nyawanya. Krill meminta Arthur untuk menjadi anak buahnya agar bisa melindunginya dari orang-orang yang akan membunuhnya. Namun sebenarnya tanpa Krill sadari kalau Arthur-lah yang akan membunuhnya. Melihat kesempatan yang ada, Arthur lalu dengan segera menghabisi Krill. Dia lalu meminumkan narkoba kepada Krill yang membuatnya overdosis dan membuatnya mati. Anak buahnya yang mendengar keributan dari luar lalu mencoba untuk melihat keadaan di dalam. Namun yang mereka lihat adalah Krill yang sedang duduk berdoa. Akan tetapi yang sebenarnya Krill telah mati. Keributan pun terjadi setelah mereka mengetahui kalau bos mereka telah mati. Arthur lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia lalu mengeluarkan bom rakitannya untuk meledakkan tembok yang akan menjadi jalan keluarnya untuk melarikan diri. Arthur lalu melompat ke laut dan berenang menuju kapal yang telah disiapkan oleh Crane untuk menjemputnya. I want my call. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, Arthur akan melakukan misi keduanya untuk menghabisi target selanjutnya, yaitu pria yang bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Di sana Arthur langsung melakukan pengintaian dengan memperhatikan aktivitas keseharian Adrian. Dari hasil pengamatannya, Arthur berhasil mendapatkan informasi kalau ternyata Adrian sering berenang di kolam kaca yang berada di atas gedung. Dia lalu meracik bahan kimia yang bisa meledakkan kaca kolam itu. Setelah itu, dia menyamar menjadi teknisi dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Dia lalu memanjat menuju kolam itu. Sesampainya di bawah kolam renang, dia langsung melakukan aksinya. Adrian akhirnya terjatuh dari kolam tersebut dan tewas dengan mengenaskan. Mengetahui hal itu, Crane merasa sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Arthur. Arthur lalu diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gina dengan cara video call. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Gina menggeser kamera dengan tujuan untuk memperlihatkan di mana dia ditahan. Setelah mendapatkan petunjuk, Arthur dengan segera mencari tahu di mana keberadaan Gina sekarang. Dia dengan segera pergi ke tempat tersebut dengan menaiki helikopter. Setelah menemukan kapal tempat Gina ditahan, dia diam-diam menaiki kapal dan melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Karena kalah jumlah, Arthur akhirnya ditangkap.
Di sini, Crane menyuruh Arthur untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dia juga mengancam akan membunuh Gina jika dia tidak mau melakukan misi terakhirnya. Melihat hal itu membuat Arthur sangat kesal dengan menghajar anak buah Crane dan kabur dari sana. Arthur lalu mencari tahu siapa target misi terakhirnya. Dan ternyata orang itu bernama Max Adam, yang merupakan penjual senjata yang berasal dari Amerika Serikat. Dia tinggal di perbukitan dengan penjagaan yang sangat ketat. Arthur juga diberi waktu selama 24 jam oleh Crane untuk menghabisi Max Adam. Dia lalu memulai aksinya dengan menembak salah satu penjaga. Saat mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan helikopter, Arthur secara diam-diam masuk ke dalam helikopter. Saat helikopter mendarat, Arthur menyelinap masuk ke dalam markas Max untuk melumpuhkan para penjaga. Mengetahui ada musuh, Max dengan segera bersembunyi ke dalam bunkernya. Namun tanpa diduga, Arthur secara tiba-tiba sudah ada di dalam bunker tersebut. I need to talk. Lose yourself. Mereka berdua lalu berbincang dan di sana Arthur mengatakan kalau dia berada di sini karena dia diberi tugas oleh Crane untuk membunuhnya. Terungkap fakta bahwa kalau orang yang harus dibunuh oleh Arthur adalah pesaing bisnis dari Crane. Arthur yang merasa diperalat oleh Crane, dia lalu merencanakan untuk mengajak Max Adam bekerja sama untuk menghancurkan Crane. Mendengar tawaran dari Arthur, Max akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Dealer. We can talk about it. Mereka berencana untuk menjebak balik Crane dengan cara membuat Max seolah-olah dia sudah mati. Sehingga Crane akan datang ke sini untuk mengambil semua senjata milik Max. Arthur lalu meminta Max untuk masuk ke kapal selamnya. Max akhirnya terjatuh ke dalam air dan Arthur dengan segera menolong Max dengan membawanya ke sebuah pulau untuk bersembunyi. Arthur lalu menelpon Crane dan mengatakan kalau dia sudah berhasil menyelesaikan misi terakhirnya. Mendengar hal itu, Crane lalu dengan segera pergi ke markas Max untuk menguasai markas Max. Tanpa mereka sadari, Arthur sudah membuat jebakan untuk menghabisi anak buah Crane. Dan di sana terjadilah aksi tembak-tembakan yang sangat seru. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Arthur langsung menuju ke kapal Crane di mana Gina ditahan. Dengan mudah Arthur bisa masuk ke kapal dan menghabisi anak buah Crane yang tersisa. Mengetahui kedatangan Arthur, Gina berusaha melawan, namun sialnya Gina terkena tembakan. Crane lalu membawa Gina dan berencana akan meledakkan kapal itu sebelum dia pergi dari sana. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, akhirnya Arthur bisa bertemu dengan Gina. I'll be fine. Arthur yang mengetahui kapal yang akan meledak, dia dengan segera memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Sementara dia akan mengejar Crane yang akan kabur menggunakan perahu. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Arthur dan Crane. Dalam pertarungan ini, Crane berhasil membuat Arthur kewalahan. Namun Arthur bisa membalikkan keadaan dengan mengikat Crane menggunakan rantai, yang mengakibatkan Crane tidak bisa bergerak. Who said I was swimming? Arthur lalu dengan segera menyelamatkan diri sebelum kapal itu meledak. Di sisi lain, Gina ditemukan berhasil selamat. Dan Max Adam juga ada di sana. Mereka semua mengira kalau Arthur tidak berhasil selamat dari ledakan tersebut dan telah mati karena mereka tidak menemukan jasadnya. Singkat cerita, saat Gina kembali mengajar anak-anak di Kamboja, tiba-tiba saja Arthur datang menemuinya.
Ternyata Arthur berhasil selamat karena dia bersembunyi di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi.